Lakukan hal itu, karena itu bagian dari sunnah Nabi kan. Kalau engkau bisa selalu dalam keadaan menjaga wudumu, lakukan itu. Karena apa? Karena malaikatul maut, malaikat Israel itu ketika ia mencabut nyawa seseorang sedangkan ia dalam keadaan wudu, mata wa huwa syahid, ia meninggal dalam keadaan syahid, matinya syahid. Makanya Rasulullah betul mengatakan, aktsaru syuhada'i ummati ahlul furush, paling banyaknya orang yang gugur sebagai syuhada dari kalangan umatku bukan orang yang di medan perang, tapi dia meninggal di atas kasurnya, tapi dia syahid, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati semuanya dan yang selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf bila terlambat karena tempatnya agak jauh dikit ya, dari ujung ke ujung Karanganyar, jemput di Boyolali, jadi agak jauh. Mudah-mudahan Allah tetap berikan pahala yang sebesar-besarnya buat panjenengan semuanya, diberikan kelipatan pahala yang sebesar-besarnya, dan dijadikan keberkahan dalam hidupnya panjenengan semuanya, diberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, langsung saja melanjutkan kajian kita di pertemuan pagi hari ini. Kemarin itu kita sudah masuk di dalam kitab Nashihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, membahas tentang perihal tentang salat. Beliau membahas tentang bagaimana kita ini sebagai seorang muslim menjaga salat kita, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Kemarin kita sudah baca wa minal muhafadzah ala salati wal iqamati laha, termasuk bentuk atau cara kita ini menjaga dan menegakkan salat, yaitu kita apa? Kamalut taharati, menyempurnakan di dalam bertoharah atau bersuci. Bahwasanya at-taharah itu miftahus shalah, bersuci itu kuncinya salat. Maka bila bersucinya benar, bila bersucinya baik, maka pun salatnya juga akan baik. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai di situ. At-tahuru miftahus shalah, bersuci itu adalah kuncinya daripada salat dan setengah daripada keimanan, yaitu bersuci, baik bersuci zahir ataupun bersuci secara batin. Bersuci zahir yaitu dengan apa? Dengan berwudu, dengan mandi ya. Dan bersuci batin itu dengan apa? Membersihkan hati dari sifat-sifat tercelanya dan mengisi hati dengan sifat-sifat hati yang terpuji. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa pentingnya kita ini menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu bagaimana? Di antaranya isbaghul wudu, menjaga wudu itu agar dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dengan bagaimana? Tathliyatul, meniga kalikan basuhan
Ya, min ghairi waswasah, tapi bukan karena sebab waswas, namun karena mengikuti sunnah Nabi. Wala israf, dan juga bukan dengan cara berlebihan sehingga membuang-buang air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian bagaimana? Dan hendaklah di sini setelah kita baca kemarin, hendaklah kita ini termasuk mengikuti madhab pendapat salaf kita yang soleh, caranya yang dianut oleh orang-orang yang sebelum kita. Bagaimana di dalam fit toharat, di dalam bertoharat atau bersuci itu mereka luar biasa. Orang-orang dulu itu di dalam bab bersuci ini betul-betul pendapatnya yang paling baik hingga kita anut sampai sekarang. Seperti apa? Madzhabnya Imam Syafi'i ini kalau masalah air, masalah wudu, setiti, teliti, ngati-ngati. Maka itu yang dipegang oleh ulama salaf kita. Kalau masalah wudu, ngati-ngati mereka. Di sini mereka mengatakan bagaimana? Wa fi jamil asya. Pendahulu kita itu di dalam permasalahan toharoh bersuci dan di dalam semua permasalahan itu madhab yang dianut pasti yang paling baik, yang paling hati-hati, yang paling aman buat dianut oleh orang-orang yang setelahnya seperti kita. Ya, makanya ikuti orang-orang dulu itu madhabnya apa? Madhabnya Syafi'iyah, madhabnya Imam Syafi'i itu paling hati-hati. Ya. Kemudian bagaimana? Wabihim uswah fa innahum qudwah. Karena tempat mereka lah kita ini mencontoh. Mereka ini apa? Qudwah, panutan, contoh kita. Wal uswah, contoh yang luar biasa. Wa tajdidul wudu li kulli salatin minas sunnah. Maka tajdid, memperbaharui wudu itu setiap kali kita hendak mengerjakan salat, hukumnya adalah sunnah. Apa tajdid? Memperbaharui wudunya. Jadi dia sudah punya wudu, dia salat subuh, dia sudah punya wudu. Masuk waktu zuhur, dia wudu lagi, walaupun wudu yang pertama belum batal. Itu namanya tajdid, memperbaharui wudu. Dan berwudu ini fadilahnya besar. Sudah kita singgung belum ya? Keutamaan berwudu ini sangat besar. Wa dawam 'alal wudu mutlaqan mahbubun, dan melanggengkan, menjaga wudu itu secara mutlak adalah hal yang mahbub, terpuji, dicintai, dihimbau, apalagi buat para thalibul ilmi, para pencari ilmu. Itu aib, celah, satu kekurangan kalau mereka tidak jaga wudunya. Aib itu. Pencari ilmu itu harus selalu dalam keadaan berwudu. Bagaimana sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, itu beliau gara-gara jaga wudunya, tekleknya, kelompetnya sudah masuk surga sebelum orangnya. Itu berkat apa? Wudu. Maka wudu ini hal yang luar biasa. Ulama menyebutkan apa fadilahnya orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Orang yang selalu dalam keadaan berwudu, wa fihi manafi'u katsirah. Manafi'un katsirah, manfaat yang besar buat orang yang selalu menjaga wudunya. Apa diantaranya orang yang selalu menjaga wudunya? Satu, ia dekat dengan Allah dan dekat para malaikatnya Allah. Jadi orang yang dalam keadaan punya wudu itu malaikatnya Allah selalu mengawal, dekat dengan orang tadi. Karena malaikat itu senang dengan orang yang dalam keadaan suci. Malaikat senang dengan keadaan orang yang selalu suci. Mereka dekat. Kemudian bagaimana? Malaikat itu kalau dengan orang yang dalam keadaan hadas itu kurang suka. Apalagi hadas yang selalu ibadah, pahala, ibadah. Padahal dia tidak mengerjakan sesuatu, dia cuma menjaga wudunya. Tertulis seperti orang yang selalu ibadah. Selalu ditulis sebagai dalam keadaan orang yang beribadah. Dan juga orang yang dalam keadaan berwudu itu bagaimana? Diriwayatkan di sini Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan, balaghana anna Allah taala qala li Musa alaihissalam. Telah sampai riwayat ini kepada kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah mewahyukan kepada Nabi
Musa pernah berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa. Pesannya Allah kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, wahai nabiku, Nabi Allah Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsaka. Wahai Nabi Musa, kalau sampai engkau itu tertimpa satu musibah, kalau sampai engkau itu tertimpa satu bencana, sedangkan saat itu engkau dalam keadaan memang engkau tidak punya wudu, engkau dalam keadaan ghairu thaharah, tidak suci, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapapun kecuali kau salahkan dirimu sendiri. Kenapa kok engkau sampai tidak punya wudu? Jadi orang yang dalam keadaan suci berwudu dijauhkan oleh Allah dari musibah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari bencana. Selalu kita dalam keadaan punya wudu. Di dalam adab sulukul murid, adab seorang murid itu menjaga wudu itu satu kelaziman, satu keharusan. Bahkan dalam riwayat lain, sahabat pernah diwasiati oleh Kanjeng Nabi. Kalau tidak salah sahabat Abi Dzar, kata Rasulullah, bagaimana wahai sahabat Abi Dzar, jika engkau bisa, jika engkau mampu untuk engkau itu ketika berbaring atau dalam keseharianmu selalu dalam keadaan punya wudu, lakukan hal itu. Lakukan hal itu, karena itu bagian dari sunnah Nabi kan. Kalau engkau bisa selalu dalam keadaan menjaga wudumu, lakukan itu. Karena apa? Karena malaikatul maut, malaikat Israil itu ketika ia mencabut nyawa seseorang sedangkan ia dalam keadaan wudu, mata huwa syahid, ia meninggal dalam keadaan syahid, matinya syahid. Makanya Rasulullah betul mengatakan, aktsaru syuhada'i ummati ahlul furush, paling banyaknya orang yang gugur sebagai syuhada dari kalangan umatku bukan orang yang di medan perang, tapi dia meninggal di atas kasurnya, tapi dia syahid. Meninggalnya seperti orang umum, jenazahnya seperti orang umum diurus, tapi dibangkitkan bersama para syuhada, kelompok orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Kenapa? Yaitu tadi menjaga wudunya. Bahkan kalau kita ada rasa takut, berwudu. Kalau kita takut, wudu. Kita mau menghadapi orang yang kita khawatir, wudu. Yang kita takutkan, wudu. Karena wudu ini benteng, penjagaan. Dan fadilahnya orang yang berwudu ini luar biasa. Pahalanya orang wudu itu luar biasa. Waqad waradatil ahaditsu as-sahihah, telah datang riwayat hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih. Apa itu? Bi anna man tawaddaa, siapa-siapa saja yang ia itu ketika berwudu kemudian dia fa ahsanal wudu'a, wudunya disempurnakan, dibaguskan wudunya sesuai dengan rukun dan sunnah-sunnahnya, kharajat jami'u khatayahu min a'dha'i, maka semua dosa-dosa yang ada di antara tubuhnya keluar semua. Jadi dosa-dosanya itu gugur, berjatuhan. Dosa-dosa yang ada pada dirinya itu berjatuhan semua. Ya. Hatta wa dakhala fi shalah, sehingga orang tadi ketika masuk dia mengerjakan ibadah salat naqiyan minad dzunub, sudah tidak bawa dosa lah, sudah dibersihkan dari segala macam bentuk dosa. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, bagaimana pentingnya orang yang menjaga wudu. Bahkan dikatakan di sini ada orang-orang dulu itu ceritanya saking fokusnya wudu, saking khusyuknya wudu itu sampai memakan waktu yang luar biasa. Ada di antara mereka tuh wudu sampai saking bagusnya wudu sampai butuh waktu apa? 1 jam mereka wudu. Nah, kita jangan ya, tak sanggup. Saking sempurnanya, hati-hati, pelan-pelan dalam wudunya. Paling tidak kita mengerjakan wudu itu dengan apa? Sempurna. Jangan lupa rukunnya, kemudian sempurnakan dengan sunnahnya. Baca bismillah ketika wudu, ya. Bersiwak saat berwudu. Kemudian jangan lupa bagian yang kanan dulu dibasuh 3 kali.
baru pindah yang kiri 3 kali. Jangan kanan kiri kanan kiri. Kemudian setelah berwudu baca doa. Ya, bagaimana doanya orang berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang baca doa ini 7 pintu langit terbuka. Ada yang mengatakan 7 pintu surga terbuka. Nanti dia dipanggil melalui pintu surga tadi, semuanya memanggil dia. Bahkan di sini ada amalan, man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu. Siapa yang ia membaca ayat kursi setelah dia selesai berwudu, maka yu'ta thawaba arba'ina alim ulama, ay aliman ulama'a. Orang yang dia baca ayat kursi setelah wudunya itu diberikan pahalanya pahala 40 orang ulama. Dapat pahalanya 40 ulama. Jadi luar biasa. Fadilahnya orang yang berwudu ini sangat agung, sangat besar. Makanya orang dulu tuh jaga wudu yang luar biasa. Jaga wudu, masya Allah. Kemudian bagaimana? Disebutkan dalam hadis Nabi yang lain. Alhasil keutamaan berwudu itu sangat banyak. Maka santri harus jaga wudunya. Batal wudu. Ya. Dan disunahkan tajdid, memperbaharui wudu ketika setiap kali hendak sholat. Orang dulu jaga wudu luar biasa. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Abu Yazid Al-Bustami, Sayyidina Al-Faqih, ya. Itu mereka sholat subuh dari wudu isyaknya belum batal. Sholat subuh dari wudu isyaknya belum batal. Jadi bagaimana? Itu malam ndak tidur, ndak pipis, ndak kentut. Bisa, Bu. Sholat subuh pakai wudu isya niku 40 tahun mereka lakukan. Lah kalau kita satu malam nyoba pun garing langsung. Besok keroan. Lek-lekan kok dari isya sampai subuh ndak tidur, ndak pipis, ndak kentut. Itu 40 tahun. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu para wali itu. Luar biasa perhatiannya sama. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang paling ngati-ngati masalah selalu dalam keadaan bersuci. Mungkin sudah pernah kita ceritakan, ya. Selalu dalam keadaan bersuci. Kalau berhadas langsung mandi wajib. Kalau junub langsung mandi wajib. Ya, ini orang dulu ya, luar biasa. Nah, ini termasuk bentuk muhafadzah, menjaga sholat, selalu dalam keadaan berwudu. Penting ya. Yang lainnya juga, mbak-mbak, adik-adik, kalau kepingin mukanya terang, bukan pakai cleansing, bukan pakai Nivea, sering kena air wudu, nanti bersih mukanya, ya. Kalau kena kimia itu kan ada merkurinya, mungkin sekarang masih kenceng, nanti 20 tahun ke depan baru ngefek, efek sampingnya. Pakai air wudu saja, nanti bersih, bercahaya, wajahnya bercahaya. Orang yang selalu kena air wudu itu wajahnya bercahaya. Bahkan Nabi SAW besok membanggakan umatnya dan bisa niteni umatnya. Hurran muhajjalin. Besok umat saya itu hurran muhajjalin. Saya bisa niteni umat saya karena wajahnya bersinar dan telapak tangan dan kakinya bersinar bekas wudunya dulu. Jadi besok kita ini wajah kita bersinar, tangan kita, kaki kita bersinar. Di situ Nabi bisa nandai, oh itu umat saya. Oh itu umat saya. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penting ya, menjaga wudu itu penting. Jaga wudu itu harus. Usahakan itu. Santri, ya, apa kita semua nih santri ya. Kita semua usahakan kita punya wudu selalu. Ya. Kemudian wa minal muhafadzah 'ala sholati wal iqamati laha. Dan termasuk bentuk daripada kita ini menjaga sholat. Tanda orang menjaga sholat itu pertama apa? Sempurna wudunya, menjaga wudunya dengan baik, dikerjakan rukun sunnahnya, dan selalu dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, bentuk daripada kau ini menjaga sholatmu bagaimana? Dan engkau termasuk orang yang menegakkan sholat bila mengerjakan hal ini, al-mubadarah biha fi awwali mawaqitiha, yaitu engkau bersegera untuk mengerjakan sholat di awal waktunya. Di awal
waktunya. Mengerjakan sholat di awal waktu itu bentuk daripada menjaga sholat. Ya. Wa fi dzalika fadlun azim. Di dalam menjaga sholat, yakni mengerjakan sholat di awal waktu itu, fadilahnya sangat agung, kata beliau. Wa huwa dalilun ala mahabbatillahi ta'ala, dan itu tanda bahwa orang itu di hatinya ada mahabbah, ada cinta kepada Allah. Orang yang bersegera untuk mengerjakan sholat itu tanda hatinya ada mahabbah, ada cinta kepada Allah Ta'ala, ada iman. Wa alal musara'a fi mardatihi wa mahabbih, dan orang tadi adalah orang yang termasuk kelompok orang yang terdepan, kelompok orang yang terdepan dalam mencari kecintaan dan keridhaan Allah untuknya. Segera menyambut panggilan Allah. Nabi SAW bersabda, bagaimana? Awalul waqti ridwanullah. Orang yang mengerjakan sholat di awal waktu itu mendatangkan keridhaan Allah kepada dia. Jadi yang mengerjakan sholat di awal waktu itu memancing ridhonya Allah kepada orang tadi, dapat keridhaan Allah. Wa akhiruhu afdullah, dan di akhirnya orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu itu mendapatkan afwullah, sikap pemaafnya Allah. Orang tadi tetap dimaafkan oleh Allah, dapat maafnya. Tapi yang pertama mengerjakan di awal waktu dapat ridhonya. Yang mengerjakan di akhir waktu selama itu masih di dalam waktu sholat dapat ampunannya Allah, tetap dimaafkan. Nah, tapi bagaimana? Ya jauh lebih utama orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, ya, lebih awal waktu. Kata beliau, kata Nabi, wa innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba itu, la yusalli sholata, dia mengerjakan sholat. Ada hamba dia mengerjakan sholat, walam yukhrijuha walam yukhrijha min waktiha, dan ketika dia sholat dia tidak sampai keluar dari waktunya, dia tetap mengerjakan sholat, tidak sampai keluar waktu. Tapi ia sholat tidak di awal waktu. Kata Nabi, wala ma fatahu min awalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Tapi yang hilang dari dirinya, yang sholatnya itu mestinya bisa dikerjakan di awal waktu, itu waktu yang mestinya di awal waktu itu kalau dia kerjakan sholat di awalnya, itu dia ada kerjakan, akhirnya dikerjakan di akhir, maka dia waktu yang depan dia kerjakan itu seperti dia kehilangan dunia dan seisinya, seperti kehilangan keutamaan karunia fadilah dunia dan seisinya. Jadi sholat di awal waktu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, daripada di tengah-tengahnya atau di akhirnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa sholat di awal waktu, kita bisa mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, diberikan hidayah kepada kita, diberikan taufik kepada kita semua. Wa qabihun bil mu'min ayadkhulu alaihi waqtu sholatihi wa huwa ala syughlin min asyghalid dunya fala yatrukuh. Alangkah jelek, alangkah buruk, ini beliau nempelin kita ya. Alangkah jeleknya, alangkah buruknya kok seorang hamba ketika datang waktu sholat, masuk waktu sholat, tapi dia masih sibuk dengan kesibukan duniawinya dan tidak meninggalkan kesibukannya, melanjutkan kesibukannya, dan dia tidak segera mengerjakan sholatnya. Alangkah jeleknya dia, alangkah buruknya. Ini kita dipukul nih sama Imam Haddad ya. Betul-betul ini kita dinasihati betul. Kita ini sering kadang masih adzan itu ya, sudah adzan kita nanggung 14 ke. Boleh enggak? Kalau secara hukum tetap boleh, selama kita mengerjakan sholat itu di waktunya, karena sholat itu ada batas waktunya. Kita mau putar sholat zuhur itu mulai sejak matahari itu tergelincir dari arah sebelah timur menuju ke arah barat, sampai bayangan tubuh seseorang atau bayangan satu benda sama dengan bendanya tadi. Nah, waktunya panjang, dari jam setengah 12 sampai setengah 3. Tapi kata beliau, ya mbok semestinya kalau dia sibuk kerja, hendaklah dia tinggalkan dulu, dia kerjakan sholatnya dulu. Itu nasihatnya beliau. Jangan kau datang waktu sholat, kau masih sibuk dengan urusan duniamu. Wa yaqumu ila faridati allati kataballahu alaihi wa yu'addiha,
mestinya dia tinggalkan kesibukannya dan dia menegakkan yang Allah wajibkan untuk dirinya daripada sholat. Madzalika illa min udmil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah. Sungguh orang itu yang kalau dia lebih memilih kesibukan duniawinya daripada bersegera mengerjakan sholatnya, ini orang adalah kelompok orang yang sangat lalai dan dia tidak kenal siapa Allah. Dia lalai dan tidak kenal Allah. Ini siapa ini? Ya kita. Kita harus ngakui ini kita ditempeleng sama beliau. Kita harus ngakui kita ini ditegur, diingatkan, dinasehat, judulnya aja kitabnya apa? Nasoihud Diniyah. Berarti kita ini termasuk orang min ahlil ghaflah, suka lalai. Kenapa? Terkadang kita lebih mengutamakan urusan dunia kita daripada urusan ibadah kita, bahkan daripada urusan sholat kita. Kita sering kalah sholat kita dengan urusan dunia kita. Itu kita akui. Wa min du'fir raghbah fil akhirah. Dan orang ini adalah orang yang lemah harapannya kepada akhirat. Kurang besar cintanya sama akhirat. Lebih besar cintanya kepada dunianya. Ini kata beliau, nasihat yang luar biasa, tajam buat kita. Obat itu pahit ya Bu ya. Obat itu pahit, nasihat itu pahit. Tapi memang itu baik jadi sehatnya. Brotowali itu pahit. Nggih. Betul. Brotowali. Nggih, pahit Bu ya. Tapi nanti jadi sehatnya kita. Sekarang kita ini mau minta nasihat siapa kalau tidak sama para alim ulama? Terkadang kita ini orang tua kita nasihati mental kok. Nggih. Zaman sekarang tuh anak itu dinasihati orang tua tuh merasa lebih pintar dari orang tuanya. Bapak tidak tahu, ibu tuh tidak tahu. Saya nyantri, saya ngaji, saya mondok. Jenengan kan tidak pernah nyantri. Saya lebih mudeng, saya lebih paham. Loh, padahal itu orang tua loh. Ya. Padahal orang tua. Makanya zaman sekarang ini sulit ada orang yang mau menerima nasihat. Padahal orang-orang dulu, orang-orang besar itu mereka mau menerima nasihat, bahkan minta dinasihati. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu wali kutub di zamannya, pemimpinnya para wali. Itu kalau sudah duduk bersama jamaahnya, beliau mengatakan, siapa ya yang mau nasihati saya? Bok saya ini dinasihati, masa saya ngasih nasihat terus? Saya kepengen dengan nasihat dari jenengan ini. Ayo siapa yang mau ngasih nasihat saya? Fa inni linushi qabil. Karena saya yakinkan bahwa saya bakal nerima nasihat panjenengan. Tidak bakal saya nolak. Saya akan dengarkan itu. Itu seorang pemimpin wali di zamannya minta dinasehat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, siapa beliau? Khalifahnya Rasulullah, Amirul Mukminin, orang terhebat setelah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Itu beliau minta nasihat sama sahabatnya. Siapa yang mau nasihati saya? Tidak ada yang berani. Karena kedudukannya Sayyidina Umar terlalu tinggi. Ya paling agungnya sahabat. Sampai Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Salman Al-Farisi. Dipanggil Sayyidina Salman, tolong kau nasihati aku. Kau lihat tak saya ini punya kekurangan tak, punya kesalahan tak? Kalau kau lihat dalam diri saya ada kekurangan, kesalahan, nasihati saya. Saya kepengen dengarkan nasihatmu. Dan Sayyidina Salman diminta nasihati, ya tidak mau. Tidak, jangan saya, Anda tolong. Dipaksa. Sayyidina Umar maksa, tolong nasihati saya, tolong bicara, jangan sungkan, sampai saya kepengen dengan nasihat. Oh ya sudah, kalau engkau maksa saya akan nasihati. Wahai Umar, kau punya dua kesalahan. Iya. Apa salah saya? Pertama, engkau itu, kami dengar bahwa engkau itu setiap hari makannya 2 lauk. Makannya 2 lauk. Gudeg sama oseng-oseng. Tidak boleh ini. Orang tuh makan lauk satu ya satu macam. Kanjeng Nabi itu makan sehari ya, terus tidak makan lagi, tidak ada 2 macam. Lah kita lauknya 12. Oseng-oseng, nanti yang keluar apa ini tidak tahu. Tapi ngampunten Pak, saya mau langsung jalan. Ada undangan nikah jam 7. Jadi sarapannya di jamak takhir mawon ya. Bulan depan insya Allah. Ya. Macam-macam. Apalagi bulan puasa. Kita ini pelaku bid'ah kalau bulan puasa ini. Segala macam ada.
Asyhadu an la ilaha illallah, teh, es teh, kopi, kolak, pisang goreng, tempe goreng. Nah umum kok itu. Sayyidina Umar dinasihati sama sahabatnya, engkau ini punya kesalahan dua wahai Umar. Apa itu? Kau kalau makan laukmu dua ya. Nah itu jangan, tidak baik. Lauk itu satu saja. Ya Allah, nanti saya akan perbaiki, saya akan cukupkan. Wes, saya tidak akan makan dua lauk lagi. Sehari ya satu lauk. Terus yang satu apa? Yang satu, engkau kalau pakai pakaian satu hari dua pakaian, pakaian pagi sama pakaian malam. Pakaian tuh kok sekali. Lah kita ini pakaiannya macam-macam, khusus pakaian pengajian, khusus pakaian kondangan, khusus pakaian sekolah, khusus pakaian santai, khusus pakaiannya sak dapur gitu nih. Kata Sayyidina Umar, baik terima kasih, tak cukupkan, moga-moga saya bisa berhenti ini dari kebiasaan saya yang kurang baik. Itu Sayyidina Umar saja terima nasihat. Terkadang gitu ya, orang yang layak menasihat itu, terkadang nasihat itu mungkin tidak cocok sama kita. Terkadang ya, terkadang orang itu nasihati kita sok kayak tidak pas, seolah-olah kita paling tahu diri kita sendiri ya. Kadang yang bisa nasihati itu tiga orang. Guru itu yang bisa nasihati kita ya. Kedua, orang tua itu yang bisa nasihati kita. Ketiga, suami itu bisa nasihati kita ya. Ini orang yang punya kekuatan untuk nasihati. Nah, terkadang guru atau orang tua atau suami itu terkadang kalau ngasih saran, nasihat kepada anaknya, kepada santrinya, kepada istrinya, terkadang yang didengar telinganya santri, yang didengar telinganya putranya, yang didengar telinganya istrinya itu koyok ndak pas. Nasihat kok kayak gini, saya sudah lebih paham, saya sudah lebih tahu yang betul tuh mestinya begini, kok guru ndak pas ya, saya itu ndak seperti itu. Atau orang tua, bapak ibu ini piye toh, saya sudah tahu yang betul tuh begini. Atau suami, bapak yang ngasih nasihati ndak pas, saya tahu pak apa yang harus saya kerjakan, saya kan perempuan, bapak kan laki, ndak pas. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, guru kalau ngasih nasihati, orang tua kalau nasihati, suami kalau nasihati, mungkin tampaknya kurang pas, kurang tepat, tapi akhirnya pasti benar. Awakib akhirnya pasti tepat. Jenengan bakal buktikan itu. Oh kok enggak pas ya? Nanti tunggu endingnya. Di belakangnya, oh ternyata bapak ibu itu betul. Oh ternyata suami saya itu betul. Oh ternyata guru saya itu betul. Oh maksudnya itu di situ. Walaupun akal kita itu nyanggah, walaupun kecerdasan kita itu seolah-olah mereka itu di bawah kecerdasan kita, tapi ending akhirnya pasti mereka yang benar. Oh ternyata nasihatnya itu betul. Nah, lah zaman sekarang orang krisis untuk mau dinasehati. Orang tuh krisis, apalagi baru punya ilmu sedikit, baru punya ilmu sedikit, temennya nasehati fulan, gak usah bilangi saya, aku tahu engkau sama aku tuh sama-sama kartunya sama, tahu, aku tahu siapa kamu, kamu tahu siapa aku, gak usah pakai nasihati saya. Kadang temen tuh begitu ya. Atau gurunya, dinasihati gurunya, guru ini tidak paham, saya kan sudah pernah keluar negeri, guru kan cuma ngajinya lokal saja, saya sudah kemana-mana, ke negeri ini, ke Mekah, ke Madinah, ke Hadramut, ke Yaman, ke Kenya, ke Sudan, ke Mesir, ke Irak. Guru tidak tahu apa-apa, lebih tahu saya ilmunya. Hati-hati, mahrum. Orang seperti ini tercegah dari keberkahan sang guru. Pun begitu pula anak, kalau orang tuanya nasihati, dengarkan. Walaupun tampak apa pendapatnya orang tua kita itu tampak tidak seperti pendapat kita yang kelihatannya benar atau lebih tepat, tapi turuti, patuhi, selamat, dan pasti akhirnya baik, akhirnya benar mereka. Ya bu ya, suami ibu sering nggak bu? Tapi kalau ibu jujur, oh ternyata suami saya, oh betul itu. Terakhir mesti gitu ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang melalui lisan mereka Allah berikan petunjuk untuk kita. Guru, orang tua, suami, ini Allah mengalirkan nasihatnya melalui lisan mereka untuk kita. Jadi jangan diremehkan nasihat mereka. Walaupun mungkin pendapat nasihat mereka
belum cocok, kayak kurang pas dengan pribadi kita. Tapi pasti pendapat nasihat mereka pasti benar dan endingnya lebih baik daripada pendapat kita. Itu pentingnya nasihat. Sampai beliau seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar ini diceritakan bagaimana Sayyidina Umar itu sampai minta nasihat sama sahabat Hudzaifah. Sinten sahabat Hudzaifah? Sahabat Hudzaifah ini sahabat yang punya sir rahasia dari Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Umar, wahai Hudzaifah, engkau ini sahabat yang punya rahasia, dapat rahasia dari Kanjeng Nabi. Apa itu rahasianya? Bahwa sahabat Hudzaifah ini bisa membedakan mana dia itu orang yang mukmin, mana yang orang munafik, bisa tahu. Jadi Sayyidina Umar ini kalau lihat ada jenazah, ada orang yang meninggal, Sayyidina Umar tidak segera menyolatkan, tanya dulu sama sahabat Hudzaifah datang enggak? Beliau ada enggak di masjid? Beliau ada enggak? Ikut nyolat enggak? Oh ada. Kalau beliau ada, saya ikut nyolatkan. Kalau sahabat Hudzaifah tidak ada di situ, berarti orang tadi munafik. Saya tidak mau ikut nyolatkan. Ini sahabat Abi Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu Sayyidina Umar minta nasihat. Tidak setiap orang yang lebih mulia itu punya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Enggak. Banyak orang yang dianggap orang biasa tapi punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang luar biasa. Banyak. Jadi kita nih jangan merasa lebih baik. Bisa jadi yang duduk di luar, yang tukang parkir lebih paham materi di sini daripada yang duduk di depan. Terkadang mereka punya kepahaman yang luar biasa yang Allah berikan. Terkadang kita butuh nasihatnya mereka. Bahkan mungkin terkadang kita butuh nasihatnya dari seekor anjing sekalipun. Ya, butuh nasihat dari mereka. Nabi Nuh itu dapat nasihat dari seekor anjing. Nabi Dawud dapat nasihat dari seekor cacing. Imam Syafi'i dapat nasihat dari seorang perampok. Karena mereka punya sesuatu yang kita tidak punya terkadang. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Hudzaifah, anta sahibu sirri Rasulillah. Wahai sahabat Hudzaifah, engkau ini orang yang punya rahasia dari Rasulullah. Wahai sahabat Hudzaifah, kamu kan tahu mana yang orang itu munafik, mana yang bukan. Kau bisa lihat wajahnya. Coba tolong lihat Umar, mungkin saya ada sifat munafiknya. Saya ini ada munafiknya enggak dalam hati saya. Sampai segitu loh Sayyidina Umar. Ya, sampai segitunya minta dinasehati. Nah, sekarang kita nih kalau memang kita merasa ada orang lain tidak layak untuk menasehati kita, sekarang beliau Imam Haddad yang nasihati kita. Nah, mau terima enggak kita ini? Ini beliau nasihati kita, mau dengarkan enggak? Ya mudah-mudahan Allah buka hati kita. Ya, jadikan orang yang mau menerima nasihat dan menyadari kekurangan kita. Sebaik-baik orang itu yang sadar diri. Sebaik-baik manusia itu orang yang mengerti kekurangan dirinya kemudian berusaha untuk memperbaiki. Jangan sampai kita ini tidak mau menerima nasihat. Jangan-jangan masuk penyakit kesombongan dalam hati kita. Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak al-haq, kebenaran yang sampai kepadanya. Ada nasihat ditolak, ada petunjuk dibantah, ada nasihat dari kawannya ditolak, ada nasihat dari gurunya dibantah, ada nasihat dari orang tuanya ditentang. Jangan-jangan itu kibir. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena kibir ini kalau masuk ke hati kita, tercegah kita dari barokahnya ilmu. Tidak dapat ilmu kita, mungkin dapat hafalnya, tapi tidak dapat kosong, tidak dapat nur. Cahaya itu tidak masuk ke hati seseorang. Nah, ini beliau menasihati kita tajam banget nasihatnya, luar biasa. Ayo kerjakan sholat dengan baik, kerjakan di awal waktu ya sebaik-baiknya. Jangan sampai kau kerjakan sholat itu kecuali memang dalam kondisi yang dibolehkan ya, kecuali dalam kondisi yang dibolehkan. Maka kata beliau, wa amma ta'khirus sholati, adapun orang yang suka mengakhirkan dalam mengerjakan sholatnya. Nah, contoh sebelum kita masuk pembahasan yang termasuk penting ini biasanya perempuan ini hal yang penting apa? Mereka terkadang mengerjakan sholat itu tidak di awal waktu, mungkin di tengah-tengahnya atau mungkin di akhir, tapi tetap dalam batas waktu. Yang jadi masalah apa? Mestinya perempuan itu dia kerjakan di awal waktu,
tapi dia tidak kerjakan di awal waktu, sampai waktu pertengahan dia hendak sholat, datang haidnya. Lah ini bagaimana? Maka perempuan ini harus perhatikan itu, harus memperhatikan. Masuk waktu zuhur, azan zuhur, mestinya dia bisa sholat langsung. Tapi karena dia tidak mengerjakan sholat di awal waktu, mungkin masih sibuk dengan kegiatan yang lain, kecuali taklim. Seperti majelis ilmu itu kalau sedang diselenggarakan, kemudian datang waktu masuk sholat, ulama menghimbau duduk selesaikan majelis taklimnya dulu. Kenapa? Majelis taklim ini sama pentingnya juga, sama-sama wajib. Jadi kerjakan taklim sampai selesai, baru kita sholat berjamaah, dan kita tidak kehilangan fadilah keutamaan orang yang sholat di awal waktu. Selain itu, hendaknya kita memilih dan memilah. Nah, perempuan mestinya dia bisa sholat di awal waktu, misal jam 12 mestinya dia bisa langsung sholat, tapi dia menunda karena kesibukannya, kemudian dia sholat jam 1. Begitu masuk jam 1 mau sholat, datang M-nya, ya, datang M-nya. Bagaimana? Maka perempuan ini nanti kalau sudah suci, dia harus mengqadha sholat duhurnya. Kenapa? Karena mestinya dia sudah bisa mengerjakan, diqadha sholat duhurnya. Sholat duhurnya diqadha. Ini pelajaran apa ini? Sudah dibahas belum ini sama para asatidz? Nah, sudah ya? Ya. Apa namanya itu? Wurudul? Hah? Ya. Apa namanya? Iya. Kemudian apa? Sama. Kalau perempuan sudah suci, kalau sudah perempuan ini dekati masa-masa bersihnya, itu ditandai, diingat-ingat, dicepat-cepat. Begitu sudah bersih, cepat kerjakan sholat, mandi, sholat. Kenapa? Kalau dia nanti tidak nyanda, sebetulnya dia bisa mandi di waktu itu segera, tapi sampai waktunya diakhirkan, mandinya dimundurkan, maka dia harus qadha sholat yang mestinya bisa dia kerjakan di waktu yang dia sudah bersih. Harus diqadha itu, ya, harus dikerjakan. Nah, itu nanti pembahasan tentang haid, ya, atau pembahasan tentang sholat, nanti ada dibahas itu. Taib. Hakada, begitu yang dikatakan oleh beliau, jaga kerjakan sholat dengan apa? Di awal waktu. Kata beliau di sini, wa amma ta'khirus sholat, adapun mengakhirkan sholat, hatta yakhruja waqtaha, sampai keluar waktu sholat. Mestinya dia kerjakan di waktunya, sampai keluar. Mestinya dia kerjakan sholat subuh itu jam berapa? Jam 4 sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6. Setengah 6 dia kerjakan sholat, keluar dari batas waktu sholatnya, ya. Sholat subuh niatnya sekalian sholat duha, sholat subuhnya di waktu duha misal, dan itu sengaja dia kerjakan, maka fa ghairu jaiz wa fihi itsmun, itu sangat tidak boleh dan itu dosa, ya, dan itu dosa. Harus kita kerjakan sholat itu di waktu kita. Di sini beliau tidak membahas semuanya, mungkin nanti dibahas di waktu yang berikutnya. Setelah itu masuk pembahasan tentang termasuk menyempurnakan sholat, yaitu dengan dikumandangkannya azan dan iqamah. Nanti akan dibahas di pertemuan kali berikutnya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di tempat ini, ya, jadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan semua para pencari ilmu yang mendapatkan petunjuk dari Allah selalu. Jadikan kita orang-orang yang mudah mengerjakan amal kebaikan. Jadikan kita termasuk orang yang menjaga sholat kita, termasuk orang yang menegakkan sholat kita. Jadikan kita dimudahkan untuk selalu dalam keadaan suci zahir batin kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang hatinya terbuka untuk menerima nasihat, terbuka hati kita menerima petunjuk, terbuka hati kita mendapatkan keilmuan, cahaya ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini kajian yang kita bisa sampaikan.